Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Aulia Pangesti, NPM 1901080005 dari Tadris Pendidikan Biologi di Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tanah dan nutrisi. Berikut penjelasannya. Tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan tumbuhan, karena tanah merupakan media bagi tanaman yang hidup di atasnya sebagai sumber nutrisi dan sebagai tempat melekatkan diri dari akarnya. Nutrisi atau zat makanan berupa unsur-unsur atau senyawa kimia lainnya diperlukan tumbuhan sebagai sumber energi dan sumber materi untuk sintesis berbagai komponen sel yang diperlukan selama pertumbuhan. Berikut unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan, yaitu unsur makro dan mikro. Komponen penyusun tanah yaitu mineral, zat organik, air, udara, dan organisme dalam tanah. Macam-macam warna tanah. Tanah warna gelap, tanah warna perang, dan tanah warna kuning. Struktur tanah terbentuk melalui agregasi berbagai partikel tanah yang menghasilkan bentuk dan susunan tertentu pada tanah. Struktur tanah juga menentukan ukuran dan jumlah rongga antar partikel tanah yang mempengaruhi pergerakan air, udara, akar, tumbuhan, dan organisme tanah. Berikut ini adalah jenis-jenis struktur tanah meliputi granular, blok, prismatik, kolumnar, berlapis, dan berbutir tunggal. Tekstur tanah merupakan keadaan tingkat kehalusan tanah yang terjadi karena terdapatnya perbedaan komposisi kandungan fraksi pasir, debu, dan liat yang terkandung pada tanah. Segitiga tekstur merupakan suatu diagram untuk menentukan kelas-kelas tekstur tanah. Proses penyerapan unsur hara yang ada di dalam tanah, baik itu unsur hara makro maupun mikro oleh akar tanaman. Menurut Hakim, pada tahun 1986, penyerapan unsur hara melalui media tanah melalui akar tanaman terjadi dengan 3 cara, yaitu intersepsi akar, aliran massa, dan difusi akar. Yang pertama adalah intersepsi akar, mekanisme yang terjadi pada akar tanaman yang memperpendek jarak antara tanaman dengan keberadaan unsur hara. Peristiwa ini terjadi karena akar tanaman tumbuh dan memanjang sehingga memperluas jangkauan akar tersebut. Perpanjangan akar tersebut menjadikan permukaan akar lebih mendekati posisi keberadaan unsur hara, baik unsur hara yang ada di dalam larutan tanah, permukaan koloid liat, maupun permukaan koloid organik. Yang kedua, aliran massa. Mekanisme aliran massa adalah gerakan unsur hara di dalam tanah menuju ke permukaan akar bersama-sama dengan gerakan massa air. Selama proses transpirasi tanaman berlangsung, terjadi juga proses penyerapan air oleh akar tanaman. Terserapnya air karena adanya perbedaan potensial air yang disebabkan oleh proses transpirasi tersebut. Nilai potensial air dalam tanah lebih rendah dibandingkan dengan permukaan bulu akar, sehingga air tanah masuk ke dalam jaringan akar. Pergerakan massa air ke akar tanaman akibat langsung dari serapan massa air oleh akar tanaman. Berikut juga unsur hara yang terkandung di dalam air tersebut. Yang ketiga adalah difusi. Difusi terjadi karena konsentrasi unsur hara pada permukaan akar tanaman lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi hara pada larutan tanah, pada permukaan koloid liat, serta pada permukaan koloid organik. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar unsur hara tersebut telah diserap oleh akar tanaman. Tingginya konsentrasi unsur hara pada ketiga posisi tersebut menyebabkan terjadinya peristiwa difusi dari unsur hara berkonsentrasi tinggi ke posisi permukaan akar tanaman. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.